Kan semen, agregat, sudah kita bahas. Aku dari tadi nunggu penjelasan tentang beton loh. Penasaran banget jadinya. Oke, kalau beton itu terbuat dari campuran semen, pasir, agregat, dan air. Nah, umumnya beton bertulang berfungsi sebagai struktur bangunan berupa pondasi, kolom, sluf, balok, dan plat lantai pada bangunan bertingkat karena mempunyai kekuatan atau kuat tekan yang tinggi dan sangat awet. Kelebihan dari beton itu mudah untuk dicetak, tahan lama, dan yang pasti ekonomis loh. Tapi ada juga kekurangannya, tegangan tariknya rendah dan mengalami penyusutan. Lalu bagaimana dengan pengerjaan beton itu sendiri, Van? Pengerjaan beton ada langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu mulai dari persiapan, pencampuran, pembetonan atau pengecoran, perawatan, dan pengujian seperti ini. Pertama-tama, buat galian pondasi bangunan yang sesuai dengan ukuran pondasi yang akan dipasang dan disesuaikan dengan ketinggian tanah yang diperlukan. Setelah itu, material dipersiapkan dengan mengikatkan rebar untuk membuat tulangan yang berfungsi meningkatkan kuat tarik dari beton dan mengurangi susut. Gunakanlah tulangan yang telah bersertifikasi SNI. Tulangan terdiri dari tulangan polos dan tulangan ulir. Tulangan disusun dan diberikan beton tahu sebelum pengecoran. Beton tahu berfungsi untuk melindungi tulangan agar tidak bersentuhan langsung dengan bekisting. Rangkai kembali tulangan untuk menghindari tulangan yang kurang kuat atau masih goyah. Cek kembali rangkaian tulangan tersebut dan apabila sudah siap, rangkaian pondasi tersebut bisa ditempatkan pada koordinat yang telah ditentukan. Sebelum memasuki proses pengecoran, lakukan persiapan dengan menggunakan peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk membuat adukan beton. Buat adukan beton dengan perbandingan 1 ember semen, 2 ember pasir, 3 ember batu pecah, dan 1 sampai 1,5 ember air. Dan harus selalu dipastikan menggunakan material yang berkualitas bagus. Untuk pengadukan beton bisa dilakukan dengan menggunakan mesin molen atau secara manual. Dan jangan lupa untuk selalu cek kondisi adukan sebelum ditambahkan air. Dan airnya jangan sampai berlebihan ya. Lalu sebelum melakukan pengecoran, sebaiknya kita melakukan slump test atau tes kelecakan yang berfungsi untuk mengetahui mutu beton yang digunakan apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Mutu beton bagus adalah yang memiliki tingkat kelecakan 8-10 cm. Apabila diinginkan slump lebih dari 10 cm, bisa menggunakan aditif beton untuk mengencarkan adukan. Setelah itu, untuk memastikan kualitas beton sebenarnya dari campuran yang sudah dibuat, maka dibuat sampel atau benda uji dengan menggunakan cetakan berbentuk kubus atau silinder. Dan setelah 24 jam, benda uji dilepas dari cetakannya, lalu dibawa ke laboratorium untuk perawatan dan pengujian kuat tekan. Kemudian, lokasi dibersihkan, lalu tuang campuran beton dengan tinggi jatuh maksimal 1,5 meter. Setelah dituang, beton dipadatkan. Pemadatan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin vibrator. Lalu untuk pembuatan sluf dan kolomnya, pertama-tama lakukan persiapan penulangan dengan membuat sengkang, merakit besi tulangan untuk balok dan kolom, juga penyambungan kolom dan slufnya. Sementara untuk pemasangan bekisting, siapkan bekisting sesuai ukuran. Pasang perkuatan sluf dengan menempatkan besi-besi tulangan. Beri penopang sementara, lalu tulangan sluf dan tulangan kolom harus saling bersambungan. Untuk membantu pemadatan pada kolom bisa dilakukan dengan alat palu karet atau vibrator luar atau external vibrator atau vibrator yang digunakan di luar kolom. Bekisting pada kolom bisa dilepas setelah umur 1 hari,
Sedangkan untuk bekisting lantai dilepaskan setelah umur 2-3 minggu. Nah, itu aplikasi yang biasanya dilakukan di lapangan.